Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3381. Hari pertama tahun baru, mesin rangka baja pertama secara resmi diluncurkan. Situs web resmi seluruh grup Sawyer hampir kewalahan. Harga $200.000 AS untuk rangka baja generasi pertama dari model dasar tidak menyurutkan antusiasme pengguna, dan pesanan seperti kepingan salju terbang ke grup Sawyer. Hanya dalam 1 jam, grup Sawyer menghasilkan pendapatan miliaran dolar. Stride City, keluarga Lin. Meski baru hari pertama tahun baru, suasana tahun baru di keluarga Lin tidak berat. Semua orang hanya menyalakan petasan di depan pintu pada pagi hari, lalu kembali ke rumah masing-masing untuk mengerjakan urusannya masing-masing. Saat ini, di ruang tamu keluarga Lin. Informasi terbaru tentang cyborg ada di sini. Dong Jian menyerahkan sebuah dokumen kepada Yao Jing. Yao Jing mengambil file itu dan membukanya untuk dilihat. Masih ada model canggih dan model khusus. Yao Jing bertanya dengan heran. Ya, keefektifan tempur dari rangka baja dasar adalah yang paling lemah, dan keefektifan tempur dari rangka baja tingkat lanjut lebih kuat. Dikatakan bahwa itu karena kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk model custom pribadi, ini terutama untuk beberapa angkatan bersenjata swasta, atau pejabat pemerintah dari berbagai negara. Dikatakan bahwa model custom dapat diisi dengan sistem senjata, dan kami sedang mencoba untuk memesan model custom. Kata Dong Jian. Beli kembali dan pelajari. Yao Jing bertanya. Ya, kita perlu melakukan studi menyeluruh pada rangka baja, kata Dong Jian. Kekuatan ilmiah dan teknologi Illuminati memang jauh di depan dunia. Bahkan jika teknologinya meledak sekarang, akan sulit bagi dunia luar untuk mengejar mereka dalam waktu singkat, kata Yao Jing. Kali ini mereka meluncurkan kerangka baja, yang bisa dikatakan sebagai serangan balik paling kuat terhadap lembaga penelitian 9527. Dengan sistem ini, mereka dapat sangat memperkuat kendali dunia luar. Jika Anda perhatikan dengan cermat sistem energi ini apa katanya energi yang digunakan adalah energi baru. Jika Anda ingin mengisi ulang, Anda hanya dapat membeli baterai dari grup Sawyer. Setelah rangka baja dipopulerkan, grup Sawyer hanya perlu mematikan baterainya, itu sudah cukup untuk banyak organisasi dan bahkan banyak negara. Mereka menundukkan kepala, jadi kami sekarang harus melakukan penelitian tentang rangka baja sesegera mungkin, dan berusaha untuk menembus hambatan teknisnya dan memecahkan teknologi intinya. Kata Dong Jian. Begitu, terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Dong. Yao Jing menyerahkan map itu kepada Dong Jian. Sama-sama, aku akan meninggalkan Nyonya dulu, kata Dong Jian. Yah, hati-hati, kata Yao Jing. Dong Jian mengangguk, berbalik dan pergi. Yao Jing berjalan ke jendela dan melihat keluar. Langit biru dan ini adalah hari yang cerah. Kemana kamu pergi? Yao Jing bergumam pada dirinya sendiri. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Rangka baja batch pertama, total 10.000 unit, berhasil dikirim ke pembeli. Pembeli ini tidak bisa menunggu tulang baja diintegrasikan ke dalam tubuh, dan kemudian semua orang menemukan bahwa mereka menjadi lebih kuat. Dan itu sangat kuat. Awalnya, pukulan mungkin hanya memiliki kekuatan 100 kati, tetapi setelah diintegrasikan ke dalam rangka baja, kekuatannya langsung mencapai lebih dari 10.000 kati. Setiap orang telah berubah menjadi prajurit mekanik, tidak hanya kekuatan dan kecepatan mereka telah ditingkatkan, tetapi kemampuan mereka untuk menahan pukulan juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Menurut Sawyer Group, integrasi tulang baja ke dalam tubuh Anda tidak hanya akan memperkuat tulang Anda, tetapi juga melindungi organ dalam Anda dengan lebih baik. Bahkan jika Anda ditabrak truk sambil berbaring, tulang baja itu cukup untuk memastikan kesehatan Anda.
Tulang tidak akan ada istirahat. Orang biasa, hanya karena tulang baja, menjadi sangat kuat dan menjadi senjata di dunia. Alhasil, pesanan tulang baja kembali meroket. Sawyer Group mengumumkan bahwa 20 jalur produksi rangka baja yang mereka bangun dengan menghabiskan banyak uang akan dioperasikan pada pertengahan tahun, dan hasil tahunan rangka baja dapat dengan mudah melebihi 10 juta unit saat itu. Seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegilaan karena tulang baja, dan negara-negara besar bahkan menekan negara baskom kaki untuk menekan grup Sawyer untuk mendapatkan lebih banyak bagian tulang baja. Harga tinggi $200.000 AS tidak ada apa-apanya di depan perbendaharaan negara-negara besar, bahkan rangka baja buatan pribadi dengan harga mulai dari 1 juta hanyalah masalah sepele. Sekarang selama grup Sawyer dapat memprioritaskan mereka dalam memasok rangka baja, meskipun harganya 2 kali lipat, tidak masalah. Lagi pula, rangka baja berarti raja prajurit super. Mungkin butuh 10 tahun untuk melatih raja prajurit super, tetapi hanya perlu beberapa detik untuk menggunakan rangka baja. Waktu bergerak maju seperti air yang mengalir. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 6 bulan terakhir, popularitas rangka baja telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melampaui sari kehidupan aslinya. Grup Sawyer telah memproduksi total 1 juta rangka baja. Sebagian besar rangka baja ini telah dibagi oleh negara-negara besar, dan angkatan bersenjata negara-negara besar telah sangat ditingkatkan. Masalah sosial yang awalnya muncul akibat ledakan nilai-nilai kekuatan dengan cepat dimusnahkan. Di depan angkatan bersenjata nasional yang kuat, para pejuang yang menggunakan jus untuk menjadi lebih kuat menjadi sangat tidak berarti. Belum lagi efek samping dari jus yang muncul pada para pejuang ini satu demi satu. Selain tulang baja, banyak prestasi penelitian ilmiah telah berhasil digunakan oleh warga sipil dalam 6 bulan terakhir. Ledakan teknologi di dunia masih berlangsung, dan seluruh bumi berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di masa lalu 6 bulan, masih belum ada berita Stephen Lin. Tentu saja, hingga saat ini, selain kerabat dan teman Stephen Lin, tidak ada yang Bab 3382. Siapa lagi yang mengingat Stephen Lin? Lagi pula, Stephen Lin telah hilang selama 1,5 tahun. Petunjuk terkait Stephen Lin dan di mana Stephen Lin masih menjadi misteri. Akhir tahun akan datang. Malam tahun baru lagi. Malam tahun baru tahun ini, banyak orang tidak memilih untuk menonton gala festival musim semi tahunan, tetapi mengalihkan saluran ke saluran olahraga, dan saluran olahraga juga menyiarkan program lain untuk pertama kalinya. Nama program ini disebut The New Strongest. Ini adalah kompetisi pertarungan yang diselenggarakan oleh Sawyer Group, yang dimulai 3 bulan lalu. Kompetisi pertarungan ini mengumpulkan petarung terkuat di dunia saat ini. Mereka bertarung berpasangan. Jika gagal, mereka akan tersingkir, dan pemenangnya akan dipromosikan. Hari ini adalah final dari yang terkuat baru, dan kedua sisi final adalah 2 orang yang tidak dikenal setahun yang lalu. Salah satunya adalah Gao Gong Tianzong dan yang lainnya adalah Dun Chan, salah satunya dari negara baskom kaki dan yang lainnya dari negara bintang dan garis. Setahun yang lalu, kedua orang ini masih belum diketahui, tetapi dengan dirilisnya rangka baja, keduanya menjadi pengguna pertama rangka baja, dan perpaduan mereka dengan rangka baja telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Apa yang disebut derajat fusi sebanding dengan tingkat kecocokan antara tubuh manusia dan rangka baja. Semakin tinggi derajat fusi, semakin kuat efek rangka baja. Saat ini, tingkat fusi tertinggi adalah 100%, tetapi hanya ada sekitar 100 di dunia. Pribadi. Setelah memastikan bahwa dia 100% menyatu dengan cyborg, Gao Gong Tanaka diserap oleh Departemen Perang Grup Sawyer dan menjadi anggota Departemen Perangnya, sedangkan Dun Chan diserap oleh militer bintang dan garis dan menjadi anggota Departemen Perang Tuan Lapangan. Setelah keduanya diserap, tulang baja di tubuh mereka terus diubah dan ditingkatkan, dan kekuatan keduanya juga terus meningkat. Pada akhirnya,
Keduanya berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran terkuat yang baru, dan melewati semuanya, dan akhirnya mencapai final. Jika kita hanya berbicara tentang dua orang ini, mungkin membuat orang berpikir bahwa kandungan emas dari acara ini mungkin tidak tinggi, tetapi jika Anda melihat orang-orang yang mereka kalahkan, Anda akan tahu bahwa kandungan emas dari acara ini pasti tidak begitu banyak. Setinggi pemain terkuat di dunia yang diikuti Stephen Lin. Pertempurannya buruk. Gao Gong Tanaka berpartisipasi dalam babak sistem gugur wilayah Asia, dan di antara orang-orang yang jatuh di bawahnya adalah orang yang sangat terkenal. Orang ini adalah kesatria. Adalah yang terkuat di kerajaan Buddha dan penantang kuat untuk kejuaraan. Beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai unggulan teratas dari pemain terkuat baru kali ini, dan ternyata unggulan teratas tersebut dikalahkan hanya dalam 3 ronde saat menghadapi Gao Gong Tanaka. Gao Gong Tanaka dengan sempurna menunjukkan kepada dunia kekuatan rangka baja, dan rangka bajanya membuat keserangan Dili seperti gesekan, dan sistem pertarungan AI yang dibangun di rangka baja memungkinkan Gao Gong Tanaka bertarung dengan kesatria sambil mengobrol dengan orang. Kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan keunggulan yang tak tertandingi saat ini. Adapun Dunchan mengalahkan Taylor, yang pernah menjadi pemain terkuat di Eropa. Tahukah Anda, Taylor saat ini memiliki artefak seperti jas raja, tetapi meskipun demikian, Taylor tetap dikalahkan oleh Dunchan, dan itu juga dikalahkan tanpa ketegangan. Jas raja dihisap oleh Dunchan. Pada akhirnya, Taylor tidak tahan dengan suhu tinggi dari jas raja, jadi dia harus mengambil kembali jas raja. Setelah mengambil kembali jas raja, Taylor langsung dikalahkan oleh Dunchan. Gao Gong Tanaka dan Dunchan melangkah jauh, mengalahkan banyak orang kuat menurut kesan orang, dan akhirnya bertemu di final. Dan pertemuan keduanya juga merupakan awal resmi dari era orang kuat buatan manusia. Banyak orang telah memperhatikan bahwa dalam kompetisi ini, kurang dari 5 dari 32 teratas tidak menggunakan rangka baja, dan hanya 2 dari mereka yang berhasil mencapai 16 besar, satu adalah Taylor dan yang lainnya adalah kesatria. Namun pada akhirnya, kedua orang ini berhenti di 16 besar dan bahkan tidak masuk 8 besar. Beberapa orang mengatakan bahwa jika keduanya bertemu Gao Gong Tanaka dan Dunchan nanti, mereka pasti bisa masuk ke semifinal, tetapi kenyataannya adalah kebetulan yang sangat disayangkan, dikalahkan, mereka berhenti di 16 besar, dan ini langsung mengarah ke fakta bahwa setiap orang di 8 besar adalah petarung buatan. Pertempuran terakhir yang menentukan terjadi di bawah Gunung Fuji. Gao Gong Tanaka dan Dunchan menunjukkan kepada dunia kekuatan rangka baja. Kemanapun mereka berdua pergi, gunung runtuh dan sungai runtuh. Intensitas pertempuran keduanya sudah melampaui jangkauan manusia. Pada akhirnya, Gao Gong Tanaka mengalahkan Dunchan, dan alasan dia menang bukan karena mengalahkan Dunchan, tetapi karena dia dimuat dengan baterai yang lebih tahan lama, yang melampaui Dunchan dalam hal daya tahan. Ketika Dunchan kehabisan energi, dia masih memiliki the power of action, jadi dia menang pada akhirnya. Hasil seperti itu tidak hanya mendorong Gao Gong Tanaka ke altar terkuat di dunia baru, tetapi juga mendorong baterai rangka baja ke depan. Saat ini, orang-orang menyadari bahwa baterai sangat penting untuk rangka baja. Yang penting baterai lebih irit dan awet, bisa bikin rangka baja lebih awet. Oleh karena itu, pada hari pertama tahun baru, pesanan baterai terbang ke Sawyer Group seperti kepingan salju. Di saat yang sama, pesanan rangka baja juga melonjak pada hari ini. Era orang kuat buatan manusia akhirnya tiba. Bab 3383, Kerajaan Naga, Ibu Kota Kekaisaran, Markas Besar Klan Naga. Apa-apaan, pria gendut ini berani meremehkanku. Zhao Tuntian duduk di kantor, menonton wawancara Gao Gong Tianzong di TV, penuh amarah. Apa yang ditayangkan di TV adalah wawancara pasca kemenangan Gao Gong Tanaka. Gao Gong Tanaka adalah pria gemuk, tinggi dan beratnya mirip dengan Zhao Tuntian,
jadi seseorang bertanya kepada Gao Gong Tanaka apa pendapatnya tentang Zhao Tuntian. Di depan kamera, dia berkata bahwa dia hanya membutuhkan satu pukulan untuk mengalahkan Zhao Tuntian. Kata-kata ini langsung membuat marah Zhao Tuntian. "Tenang," kata Xiao Chentian dengan tenang sambil duduk di sofa di sampingnya. "Bajingan, jika aku tidak duduk di posisi kepala biro sekarang, aku akan memberimu pelajaran yang bagus," kata Zhao Tuntian dengan gigi terkatup. Meskipun dia berbicara dengan arogan, dia memiliki kekuatan. "Jika kamu tidak menggunakan Doomhammer, kamu seharusnya tidak menjadi lawannya," kata Xiao Chentian. "Itu hanya karena aku belum terisi penuh. Selama tulang umum di tubuhku terisi penuh, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan orang ini tanpa menggunakan Doomhammer," kata Zhao Tuntian dalam kegelapan suara, kata wajah itu. "Sekarang statusmu dan statusku hancur sehingga kita tidak bisa menembak dengan santai. Tidak peduli apakah kita bisa mengalahkannya atau tidak, abaikan saja dia. Kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan," kata Xiao Chentian. "Tentu saja aku tahu. Tapi kita telah menggali hampir setiap tempat yang memungkinkan, tapi kita masih belum memiliki petunjuk tentang nasibnya. Kemana orang ini pergi? Jika dia tidak keluar, dunia akan hancur. Benar-benar berubah." Zhao Tuntian mengerutkan kening. "Saya menduga bahwa dia mungkin telah memasuki alam semesta Yuan dan terjebak di dalamnya. Jika tidak, dengan kemampuan klan naga kita dan klan Lin-nya, sangat tidak mungkin menemukan petunjuk tentang dia dalam 2 tahun, kata Xiao Chentian. "Yuan Universe. Jika demikian, akan lebih baik, setidaknya dia bisa kembali, jika dia benar-benar mati di suatu tempat, hei." Zhao Tuntian menghela nafas. "Tidak ada tempat di dunia ini yang dapat mengancamnya," kata Xiao Chentian dengan serius. "Aku juga berpikir begitu, tapi dia sudah lama menghilang," kata Zhao Tuntian. "Tunggu, dia akan kembali suatu hari nanti," kata Xiao Chentian. "Hanya bisa seperti ini." Petik 2. Dengan lahirnya pria terkuat baru Gao Gong Tianzong, nama pria terkuat pertama Stephen Lin telah benar-benar dilupakan oleh orang-orang, dan dengan munculnya era orang kuat buatan, dunia nilai kekuatan sekali lagi mengantarkan ledakan besar. Berbeda dengan wabah besar sebelumnya, ledakan besar kali ini seluruhnya berasal dari produk teknologi seperti tulang baja yang bisa dibilang ini adalah peningkatan fisik dan tidak akan menimbulkan efek samping pada tubuh manusia, sehingga tulang baja dengan cepat dipopulerkan di berbagai negara. Setahun kemudian, rangka baja generasi kedua resmi diluncurkan. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kekuatan rangka baja generasi ini lebih tinggi, dan efektivitas tempurnya lebih kuat. Dengan perangkat mekanis yang kuat seperti rangka baja, Sawyer Group telah berhasil menjadi salah satu perusahaan terbaik di dunia. Saat ini, Stephen Lin telah putus kontak selama 3 tahun. Banyak yang telah terjadi dalam 3 tahun ini. Beberapa hasil penelitian yang diperoleh dari wahana Solnu telah terintegrasi secara menyeluruh ke dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang telah mengembangkan pesawat ruang angkasa terbaru, dan kecepatan pesawat ruang angkasa telah mencapai 1/1000 kecepatan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan remehkan kecepatan ini, kecepatan seperti itu sudah cukup bagi manusia untuk memiliki kemampuan mengembangkan seluruh tata surya, dan terbang ke bulan telah menjadi perjalanan jarak pendek yang sangat sederhana. Sebuah pangkalan di bulan telah bangkit dari tanah, dan seluruh bulan telah sepenuhnya memasuki era pembangunan skala besar. Pada saat yang sama, orang-orang juga mulai membawa bahan bangunan ke Mars, bersiap untuk memulai era kolonisasi Mars. Senjata energi terbaru juga telah dikembangkan, tingkat kematiannya lebih dari puluhan kali lipat dari senjata laser, dan banyak digunakan dalam pasukan berbagai negara, dan senjata energi ini juga memungkinkan negara untuk memiliki kendali yang lebih kuat atas masyarakat di mana nilai kekuatan melonjak kekuatan. Semua jenis barang berteknologi tinggi membanjiri era ini. Teknologi realitas virtual telah sangat meningkat dan telah diterapkan sepenuhnya pada kehidupan manusia.
Orang-orang menyebut dunia virtual yang dikembangkan oleh teknologi ini metaverse, untuk memperingati eksplorasi pertama metaverse oleh umat manusia 3 tahun lalu. Dengan begitu banyak perubahan di dunia, beberapa hal kecil mungkin tampak tidak penting, tetapi bagi orang-orang yang ada di dalamnya, hal kecil ini adalah hal yang besar. Misalnya, keluarga Lin. Ketika Lin Zijun mengambil kendali keluarga Lin dengan cepat mulai menurun. Lin Zijun memimpin beberapa investasi asing dari keluarga Lin, yang semuanya berakhir dengan kegagalan, dan hidupnya sendiri sangat boros. Dalam 3 tahun, latar belakang Titan Biotech telah menyusut lebih dari setengahnya. Ketika keluarga besar dan organisasi meningkat dengan bantuan ledakan teknologi, Lin Zijun bahkan menggunakan trik bodoh menjual Titan Biotech. Keluarga Lin benar-benar merindukan masa keemasan ledakan teknologi, dan keluarga Lin tertinggal dari 3 keluarga besar lainnya di ibu kota kekaisaran. Keluarga Lin juga berubah dari kepala 4 keluarga besar menjadi pemimpin 4 keluarga besar aliran terakhir. Bab 3384. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang di keluarga Lin tidak puas dengan aturan Lin Zijun, dan ketidakpuasan tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Lin. Keretakan mulai muncul di dalam keluarga Lin, dan dalam menghadapi keretakan seperti itu, yang dianggap Lin Zijun bukanlah untuk menebus keretakan ini, tetapi untuk mengadopsi postur tekanan tinggi terhadap mereka yang tidak puas dengannya, mencoba untuk memaksa mereka untuk menerima pemerintahannya. Akibatnya, keluarga Lin terpecah. Banyak orang memilih untuk membawa anggota keluarga mereka meninggalkan keluarga Lin di ibu kota kekaisaran dan kembali ke daerah markas mereka, seperti yang dilakukan Yao Jing 3 tahun lalu. Ada juga beberapa orang yang melancarkan serangan balik terhadap Lin Zijun, mencoba merebut kekuasaan Lin Zijun atas keluarga Lin. Pertarungan sengit terjadi di antara kedua belah pihak, dan perjuangan semacam ini juga membuat keluarga Lin semakin terpuruk. Berbeda dari hiruk-pikuk keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, keluarga Lin yang kembali ke kota Haixia menjadi sangat rendah hati. Semua keluarga Lin menjalani kehidupan sederhana sesuai dengan persyaratan kedua simpanan. Mereka dengan mudah berintegrasi ke dalam kehidupan kota Haixia, tidak berbeda dengan orang biasa. Hanya dalam 3 tahun, banyak orang bahkan lupa bahwa keluarga Lin ada di kota Haixia. Semuanya berubah. Setengah tahun yang lalu, peristiwa besar terjadi di industri hiburan. Hubungan antara Yesan, seorang aktris top di lingkaran hiburan, dan pacarnya di luar lingkaran terungkap. Sejak Yesan memasuki lingkaran hiburan 5 tahun lalu, perjalanannya mulus dan mulus. Setelah berakting di beberapa film terkenal, dia dengan cepat menjadi bintang top. Banyak orang tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Stephen Lin. Setelah Stephen Lin kehilangan kontak, beberapa orang juga berspekulasi bahwa Yesan pasti akan menurun. Tanpa diduga, Yesan memenangkan cinta banyak orang di dalam dan di luar lingkaran dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa dan karakter yang baik. Salah satu yang terbaik tembakan di lingkaran, dan setelah menjadi terkenal, Yesan akhirnya memiliki cintanya sendiri. Ketika banyak orang melihat berita ini, mereka merasa sedikit malu. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa Yesan memiliki hubungan yang dalam dengan Stephen Lin. Jika Stephen Lin selalu ada, maka Yesan pasti mengikuti Stephen Lin. Sayang sekali Stephen Lin kehilangan kontak, dan dia kehilangan kontak selama 3 tahun. Ini adalah era terbuka, tidak ada yang akan meminta seorang wanita untuk menunggu seorang pria yang hilang kontak selama 3 tahun, apalagi pria ini memiliki keluarganya sendiri. Yesan bisa menunggu sampai Stephen Lin kehilangan kontak selama 2,5 tahun sebelum jatuh cinta dengan orang lain. Sejujurnya, itu sudah sangat bagus, dan dikatakan bahwa pacarnya juga seorang pengusaha yang sangat berkualitas di luar lingkaran. Jadi orang sangat tertarik dengan hubungan ini dengan Yesan. Pertahankan sikap memberkati. Tapi bagaimanapun juga, jejak Stephen Lin di dunia ini jejaknya memang memudar seiring berjalannya waktu. Di masa lalu,
orang masih berbicara tentang kekuatan Stephen Lin, tetapi sekarang, prajurit buatan muncul tanpa henti, kerangka baja generasi kedua telah diluncurkan, dan kerangka baja generasi ketiga juga mulai diteliti. Manusia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Seseorang yang ada di masa lalu tidak lagi layak dibicarakan oleh siapapun. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika Stephen Lin muncul sekarang, dia bahkan mungkin tidak dapat masuk ke dalam 10.000 orang teratas di dunia. Kota Haixia, keluarga Lin. Dalam 3 tahun terakhir, Lin Ankang dan Lin Ansi telah tumbuh pesat, keduanya berusia 5 tahun ini, dan mereka juga telah mencapai usia pendaftaran. Pagi-pagi sekali, Gu Feiyan mengganti keduanya menjadi pakaian yang indah. Ibu Gu, apakah akan ada banyak anak di taman kanak-kanak? Lin Ankang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ada banyak anak di taman kanak-kanak. Kamu harus rukun dengan semua orang dan menjaga adikmu, tahu? Kata Gu Feiyan sambil mengelus kepala Lin Ankang. Aku tahu, aku pasti akan melindungi adikku. Lin Ankang mengangguk dengan serius. Tapi kamu harus ingat, kamu tidak bisa memukul orang, apalagi menggunakan terlalu banyak kekuatan, Gu Feiyan mengingatkan. Aku tahu, jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan, kamu akan ditangkap oleh paman polisi, kan? Lin Ankang bertanya dengan gugup. Ya, senang mengetahuinya, sudah cukup, ayo makan, kata Gu Feiyan kepada kedua anak itu sambil tersenyum. Kakak, ayo pergi. Lin Ankang meraih tangan Lin Ansi, dan keduanya masuk ke restoran bersama. Di restoran, Lin Waner sedang duduk di kursi. 3 tahun kemudian, Lin Waner juga tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Ada buku latihan dan pulpen melayang di tangan kirinya, dan pulpen itu sedang menulis sesuatu dengan cepat di buku latihan saat ini. Di depannya, sebuah ponsel mengambang di sana, dan sebuah video kecil diputar di sana. Di sisi kanannya, mangkuk kecil melayang di udara, sendok sup secara otomatis mengambil sesendok bubur, lalu mengirimkannya ke mulut Lin Waner. Halo, Sister Waner. Lin Ankang menyapa Lin Waner setelah memasuki restoran. Hai kakak dan adik, duduklah, kata Lin Waner. Lin Ankang dan Lin Ansi duduk di meja. Setelah itu, bubur yang telah dikemas di dapur terbang keluar, lalu mendarat di depan Lin Ankang dan Lin Ansi. Makan, aku pergi ke kelas, aku akan menjemputmu setelah kelas. Lin Waner meletakkan sesuatu yang enak untuk mereka berdua, lalu berbalik dan terbang keluar dari restoran. Bab 3385. Hari ini adalah hari ketika Lin Ankang dan Lin Ansi pergi ke taman kanak-kanak. Karena Yao Jing pergi ke perusahaan untuk mengadakan pertemuan penting, Gu Feiyan ada di sini untuk menyekolahkan kedua anak itu. Taman kanak-kanak tidak jauh dari rumah, hanya lebih dari 1 kilometer, dan dianggap sebagai taman kanak-kanak umum yang sangat baik di kota Haixia. Karena jaraknya yang dekat, Gu Feiyan juga tidak mengemudi, dan membawa seorang anak dengan satu tangan ke taman kanak-kanak. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka bertiga tiba di pintu masuk taman kanak-kanak. Karena hari ini adalah hari pertama sekolah, banyak sekali orang di pintu masuk taman kanak-kanak, dan sangat ramai dengan orang yang datang dan pergi. Gu Feiyan mengirim kedua anak itu ke pintu, dan seorang gadis yang agak gemuk datang. Apa kabar, Ankang, Ansi? Gadis itu menyapa kedua anak itu sambil tersenyum. Halo, Guru Li. Lin Ankang dan Lin Ansi telah bertemu gadis ini dan tahu bahwa dia adalah guru mereka, jadi mereka menyapa dengan sangat sopan. Feiyan, serahkan padaku, kamu bisa kembali. Guru Li jelas mengenal Gu Feiyan, dan berkata kepada Gu Feiyan sambil tersenyum. Maka itu kerja keras untukmu. Aku akan menjemputmu sepulang sekolah di malam hari, kata Gu Feiyan. Oke, tidak masalah. Guru Li mengangguk, lalu menarik Lin Ankang dan Lin Ansi ke taman kanak-kanak. Hanya 2 langkah jauhnya, tiba-tiba terdengar suara keras di langit. Gemuruh. Suara keras ini sangat tumpul, tetapi seperti guntur yang teredam di musim panas,
Seluruh suaranya sangat berlapis, Anda dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh, menumpuk, dan menyebar keluar. Guntur yang tiba-tiba membuat takut banyak anak, dan banyak anak mulai menangis. Lin Ankang memeluk Lin Ansi dan memandang ke langit dengan waspada. Tidak apa-apa, ini hanya guntur, anak-anak, jangan takut. Petik 2. Para guru di pintu menenangkan anak-anak, dan banyak orang tua memandang ke langit. Langit sangat biru, bahkan tidak ada awan. Dari mana datangnya guntur? Markas besar klan naga, di kantor Zhao Tuntian. Direktur, menurut laporan di bawah, ledakan ini terdengar di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia, kata seorang bawahan berdiri di depan Zhao Tuntian. Apa yang terjadi? Bagaimana seluruh dunia bisa mendengar suara ini? Zhao Tuntian bertanya dengan cemberut. Alasan spesifiknya masih diselidiki. Menurut umpan balik dari Departemen Meteorologi, suara ini bukan seperti fenomena iklim, tapi lebih seperti suara sesuatu yang meledak. Namun, bahkan ledakan bom nuklir terbesar di dunia saat ini, tidak mungkin seluruh dunia untuk mendengar ledakannya. Sangat aneh, kata bawahan itu. Pergi dan periksa, kita harus mencari tahu sumber suara ini, kata Zhao Er lebih besar dari. Ya, bawahan itu mengangguk, baru saja akan pergi. Pada saat ini, seseorang mendorong pintu kantor Zhao Tuntian dan bergegas masuk. Direktur, kami telah menemukan sumber ledakannya, kata pengunjung itu dengan semangat. Apakah kamu menemukan sumbernya begitu cepat? Di mana itu? Tanya Zhao Tuntian. Di Samudra Pasifik, pada koordinat satelit negara bintang dan garis pertama kali mendeteksi suara tersebut. Saat ini, negara bintang dan garis telah mengarahkan satelit ke area ini, dan informasi terperinci akan segera hadir. Kata pengunjung. Di Samudra Pasifik, mungkinkah itu senjata baru? Zhao Tuntian mengerutkan kening. Pada saat ini, orang ketiga muncul di kantor Zhao Tuntian, yang sedang memegang sesuatu seperti foto di tangannya. Direktur, benda tak dikenal muncul di Samudra Pasifik. Pengunjung itu berkata dengan bersemangat, dan menyerahkan foto di tangannya kepada Zhao Tuntian. Zhao Tuntian mengambil foto itu dan melihatnya, dan dia tertegun sejenak. Bukankah ini menara langit? Zhao Tuntian berkata dengan penuh semangat. Menara langit, orang-orang itu saling memandang dengan cemas, mereka tidak tahu seperti apa menara langit di level mereka. Ini adalah menara langit. Chen Tian memberitahuku bahwa menara langit terlihat seperti ini, kata Zhao Tuntian sambil mengangkat telepon di atas meja dan menelepon Xiao Chen Tian. Oh Xiao, segera datang ke kantorku, kata Zhao Tuntian. Dalam semenit, sosok Xiao Chen Tian muncul di udara di luar kantor Zhao Tuntian. Zhao Tuntian dengan cepat bangkit dan membuka jendela. Lalu Xiao Chen Tian memasuki kantor Zhao Tuntian dari jendela. Apa terburu-buru? Xiao Chen Tian bertanya. Lihat ini. Zhao Tuntian menyerahkan foto di tangannya kepada Xiao Chen Tian. Xiao Chen Tian mengambil foto itu dan melihatnya, matanya tiba-tiba menyusut. Menara langit, kenapa dia muncul? Di mana ini? Xiao Chen Tian bertanya dengan penuh semangat. Ini di Samudra Pasifik. Apakah kamu mendengar suara keras tadi? Itu berasal dari lokasi ini. Menara langit telah turun ke bumi. Zhao Tuntian berkata dengan bersemangat. Segera siapkan pesawatnya, kita akan menjadi yang pertama mencapai menara langit, ada harta karun yang tak ada habisnya di dalamnya. Kata Xiao Chen Tian. Aku akan meminta seseorang menyiapkannya segera, kata Zhao Tuntian. 10 menit kemudian, pesawat tercanggih Longguo lepas landas dan dengan cepat terbang menuju Samudra Pasifik. Pada saat yang sama, bab 3386, ada juga banyak pesawat lepas landas dari berbagai tempat di alam semesta, dan mereka juga terbang ke Samudra Pasifik. Sejumlah besar pesawat terbang menuju lokasi tertentu di Samudra Pasifik. Pada saat yang sama, kapal-kapal yang beroperasi di dekat kawasan tersebut juga diperintahkan untuk segera menuju ke kawasan sasaran. Istana Naga adalah salah satu dari kapal-kapal ini.
Kapal ini milik perusahaan perdagangan asing di kota Selat Longguo, membawa ratusan peti kemas, berjarak sekitar 30 mil laut dari daerah target yang sangat dekat. Saat ini, semua orang di kapal sudah berdiri di geladak. Mereka melihat ke kejauhan dengan ngeri. 30 mil laut tidak jauh, bisa dikatakan berada di dalam cakrawala. Jadi, mereka dengan jelas melihat apa yang terjadi di kejauhan beberapa menit yang lalu. Pada saat itu, terdengar suara keras di udara, dan seluruh langit langsung terkoyak, kemudian benda besar seperti piramida terbang keluar dari celah di udara. Piramida tidak hanya terbang keluar dari retakan, tetapi banyak benda lain, seperti pohon, bunga, batu, juga terbang keluar dari retakan. Seolah-olah kantong yang penuh dengan barang-barang rusak, dan barang-barang di dalam kantong itu terbang begitu saja. Kemudian, gelombang kejut menyebar dari retakan. Gelombang kejut ini sangat menakutkan, bercampur dengan benda-benda yang terbang keluar dari celah dan terbang ke kejauhan dengan cepat. Istana Naga dihantam langsung oleh gelombang kejut, dan puluhan ribu ton kapal terlempar ke belakang lebih dari 10 mil laut secara tiba-tiba. Ini tidak diragukan lagi adalah pengalaman seperti neraka bagi orang-orang di Istana Naga, terutama ketika mereka menyaksikan benda-benda terbang itu terbang di atas kepala mereka. Perasaan menutupi langit dan matahari membuat mereka merasa seolah-olah berada di hari-hari terakhir. Untungnya, kapal mereka tidak terbalik oleh gelombang kejut, dan mereka berhasil selamat. Setelah memutuskan kontak eksternal selama beberapa menit, mereka menerima perintah dari Administrasi Keselamatan Maritim Longguo untuk pergi ke area target. Kapten membuat keputusan yang menentukan dan langsung memerintahkan untuk pergi ke area target, sementara banyak awak kapal datang ke piramida besar di dek sambil melihat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Istana Naga tiba di dekat piramida. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa piramida itu tergantung di atas laut. Ketinggian piramida sekitar 3 atau 4 meter dari permukaan laut. Kapten, Anda mendapat informasi yang baik, apakah Anda tahu apa ini? Seseorang bertanya dengan bersemangat. Bagaimana saya tahu apa ini? Saya telah berada di kapal selama beberapa dekade, dan saya belum pernah mendengarnya. Tidak peduli apa itu, ambil gambar dan kirimkan kembali ke China. Perintah Kapten jalan. Setelah itu, sekelompok anggota kru mengambil ponsel mereka untuk memotret piramida, dan kemudian mengirimkan foto tersebut kembali ke China. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Pesawat pertama terbang ke piramida, dan bendera nasional kanguru digantung di pesawat. Setelah pesawat pertama tiba, satu demi satu terbang mengitari piramida. Pesawat ini melayang di atas tepi piramida, lalu satu persatu orang berseragam melompat keluar dari pesawat dan terbang menuju pesawat. Terbang tidak lagi sulit bagi orang-orang saat ini. Rangka baja generasi kedua telah menambahkan sistem anti-gravitasi. Selama rangka baja generasi kedua digunakan, kemampuan terbang dapat diaktifkan. Satu demi satu orang datang ke piramida, dan mereka dengan cepat menemukan pintu masuk piramida. Tetapi saat ini pintu masuk piramida ditutup. Semua orang menghadap ke pintu piramida dan mengeluarkan semua jenis senjata satu persatu, tetapi mereka tetap tidak bisa membuka pintunya. Saat ini, pesawat Longguo datang terlambat. Xiao Chentian terbang keluar dari pesawat dan datang ke pintu masuk. Itu benar-benar menara langit. Xiao Chentian menyipitkan mata ke piramida di depannya dan berkata pada dirinya sendiri. Xiao, bagaimana benda ini muncul di sini? Seorang asing berambut pirang melihat Xiao Chentian dan terbang untuk bertanya. Xiao Chentian juga akrab dengan orang ini, jadi dia berkata, belum jelas, tetapi ketika saya baru datang ke sini, saya menerima berita bahwa tidak hanya menara langit yang datang ke sini, tetapi juga banyak hal lain muncul bersama, tetapi itu tersapu oleh gelombang kejut. Petik 2. Satelit kami mendeteksi medan gaya yang tidak diketahui di area ini, tampaknya ruangnya terdistorsi. Kata orang asing itu. Apakah ruangnya terdistorsi? Xiao Chentian mengerutkan kening. Saat ini,
Xiao Chentian melihat sebuah kapal dengan bendera-bendera naga tidak jauh dari sana, jadi Xiao Chentian terbang langsung ke kapal tersebut. Xiao Longwang, orang-orang yang memakainya sekilas mengenali identitas Xiao Chentian, dan menyapa dengan penuh semangat. Apakah kamu saksi? Xiao Chentian bertanya. Ya, kami melihat keseluruhan prosesnya. Kapten itu berkata dengan bersemangat. Katakan padaku, kata Xiao Chentian. Pada saat itu, sebuah retakan besar muncul di langit, dan kemudian benda ini dan banyak benda lainnya keluar dari celah tersebut secara bersamaan. Mereka sepertinya berasal dari alam semesta lain, sangat menakutkan, kata sang kapten. Retak, gumam Xiao Chentian, lalu berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah alam semesta Yuan runtuh? Bab 3387. Tim eksplorasi dari berbagai negara berturut-turut tiba di wilayah laut tempat menara langit berangkat. Namun sepertinya karena waktunya belum tiba, pintu menara langit belum dibuka, sehingga tim ekspedisi dari berbagai negara hanya bisa menjelajahi sekitar menara langit. Selain itu, banyak hal dari metaverse yang muncul dengan menara cakrawala juga telah ditemukan di berbagai belahan dunia. Hal-hal dari alam semesta lain ini telah menarik perhatian besar dari pejabat berbagai negara, dan banyak pemerintah telah membentuk tim pencari untuk mencari hal-hal ini. Seiring berjalannya waktu, tim pencari ini memang banyak menemukan hal-hal yang baik, apalagi ada kabar beberapa orang menemukan barang-barang aneh di berbagai negara. Beberapa artefak, serta beberapa hal yang dapat membuat orang memiliki kemampuan khusus tertentu, muncul dalam skala besar di seluruh dunia, menambahkan banyak elemen aneh ke dunia ini. Waktu, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 tahun ini, semua negara telah memperhatikan langit. Menara langit telah melakukan penyelidikan dan penelitian jangka panjang. Mereka mencoba membuka pintu menara langit dan memasuki menara langit melalui kekerasan, tetapi mereka semua gagal. Penelitian tentang menara langit hanya bisa terhenti. Banyak negara telah menarik tim investigasi mereka, tidak mau terus membuang waktu untuk benda mati seperti itu. Tentu saja, masih ada beberapa negara yang tidak mau menyerah dan tetap biarkan tim investigasi tetap berada di luar Tower of the Sky, menunggu Tower of the Sky dibuka. 3 tahun telah berlalu, cukup waktu untuk banyak hal terjadi, cukup waktu bagi banyak orang untuk menjadi terkenal, dan cukup waktu bagi sebagian orang untuk dilupakan sama sekali. Superstar Hallyu Scarlett menikah dengan penyanyi hip-hop country Jack 1,5 tahun yang lalu. Kejadian ini menimbulkan sensasi besar pada saat itu, dan itu disebut sebagai berita terpenting dalam industri hiburan negara yang bertabur bintang untuk bertahun-tahun setelah 1 tahun menikah. Scarlett melahirkan anak pertama Jack, dan Scarlett juga mengumumkan bahwa dia akan mengambil jeda yang tidak terbatas, sehingga menghabiskan lebih banyak waktu untuk anak-anaknya, jadi Scarlett juga menghilang dari orang-orang. Penglihatan. Adipati Natali, Adipati Bauhinia di kerajaan yang rusak, mengumumkan bahwa Lin Ansun, putranya dan Stephen Lin, akan menjadi pewaris Adipati Bauhinia. Kejadian ini menimbulkan sensasi besar di kalangan bangsawan, dan banyak orang menyatakan penentangan mereka terhadap pendekatan Natali. Namun pada akhirnya, dengan dukungan Raja Wesley, Natali berhasil menetapkan Lin Ansun sebagai pewaris Adipati Bauhinia. Dalam 3 tahun terakhir, perkumpulan Taisan telah berkembang pesat. Di bawah kepemimpinan Raja Wesley, perkumpulan Taisan telah mengembangkan lebih dari 150 anggota, dan pengaruhnya di bidang ilmiah telah sepenuhnya melampaui pengaruh Illuminati. Namun, itu hanya di bidang sains. Illuminati berhasil mengumpulkan puluhan triliun uang dengan mengandalkan beberapa generasi tulang baja, dan mereka dapat dengan mudah mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh dunia dengan sumber daya keuangan mereka yang sangat besar. Meskipun Illuminati dan perkumpulan Taisan telah menghentikan api selama 3 tahun, perkumpulan Taisan tidak pernah melepaskannya. Meninggalkan gangguan struktur monopoli Illuminati, masih akan ada beberapa perang rahasia dengan Illuminati dari waktu ke waktu di berbagai bidang,
tetapi skala perang rahasia tidak besar, dan hasil dari perang rahasia pada dasarnya adalah Illuminati dominan. Setelah beberapa tahun pembangunan, 9.527 Research Institute di ibu kota kekaisaran telah menjadi tempat suci bagi para ilmuwan di seluruh dunia berdasarkan peraturan sebelum Stephen Lin menghilang. Solnu selalu diparkir di gudang 9.527 Research Institute untuk menerima penelitian dari para ilmuwan dari seluruh dunia. Setelah penelitian bertahun-tahun, para ilmuwan masih belum mempelajari secara menyeluruh pesawat luar angkasa ini. Namun, tidak seperti hasil penelitian yang menjamur di awal, sangat sulit untuk mendapatkan hasil penelitian baru sekarang, dan mereka pada dasarnya didasarkan pada hasil asli beberapa perkembangan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak ilmuwan hebat dari Kerajaan Panjang yang keluar dari Institut Penelitian 9527 dan Taman Sains dan Teknologi di sekitarnya. Para ilmuwan ini telah menggunakan kesempatan mereka untuk belajar dan bekerja di studio penelitian ilmiah di berbagai negara-negara mempelajari banyak hal yang tidak tersedia di China teknologi inti, dan kemudian berhasil menerapkan teknologi ini kepada masyarakat, sehingga tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi Longguo telah meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun. Kerajaan Naga saat ini telah menjadi negara yang paling berteknologi maju di dunia, dan bahkan teknologi tulang bawaan Sawyer Group telah dipatahkan oleh para ilmuwan di Kerajaan Naga. Huawei dan Akademi Ilmu Pengetahuan China bersama-sama meluncurkan tulang bawaan domestik tahun lalu. Pangu. Munculnya Pangu mematahkan monopoli rangka baja di pasar tulang bawaan. Tingkat mesin generasi pertamanya telah melampaui rangka baja generasi pertama, sepotong pasar tulang. Tulang bawaan telah dipopulerkan secara besar-besaran dalam 3 tahun terakhir. Ketika tulang bawaan pertama kali muncul, umumnya dibeli oleh pemerintah dan organisasi besar di berbagai negara. Dengan munculnya Pangu, harga bawaan tulang turun tajam, sehingga dalam 1 atau 2 tahun terakhir, tulang bawaan menjadi populer di kalangan masyarakat. Harga Pangu asli adalah 230.000 yuan, sehingga banyak orang dapat dengan mudah memilikinya. Sekali Pangu ditanamkan, berarti orang ini bukan lagi orang biasa, ia akan menjadi orang yang kuat dan menjadi buatan manusia. Prajurit di mata orang-orang. Namun demikian, pasar tulang bawaan masih didominasi oleh tulang baja. Rangka Baja meluncurkan rangka baja generasi ketiga setengah tahun yang lalu. Kekuatan rangka baja generasi ketiga telah meningkat sebesar 30% dibandingkan dengan rangka baja generasi kedua, dan berhasil menggesekkan rangka baja generasi kedua dengan tanah. Dengan popularitas built-in bond, berbagai kompetisi pertarungan yang berhubungan dengan petarung buatan juga mulai bermunculan tanpa henti. Di antara mereka, tinju Dewa Besi dari Aliansi UKC dan hegemoni pertarungan Wulin dari Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Naga adalah yang paling banyak terkenal, dan jumlah pesertanya juga yang terbesar. Hampir 99% prajurit yang terlibat adalah tulang bawaan. Bab 3388. Di zaman sekarang ini, tulang bawaan hampir menjadi perlengkapan standar untuk seorang prajurit super. Telah ditemukan bahwa tulang bawaan dapat meningkatkan prajurit lebih dari orang biasa. Hal yang paling penting adalah bahwa prajurit memiliki kesadaran bertarung milik prajurit, sementara orang biasa tidak dapat mengikuti kesadaran bertarung mereka tidak peduli berapa banyak tubuh mereka diperkuat. Itu juga tidak membantu. Dan karena tulang built-in yang dapat dilepas, banyak pejuang benar-benar lengah terhadapnya dan menggunakannya tanpa keberatan. Dan setelah para prajurit menggunakannya, peningkatan kekuatan yang sangat besar membuat para prajurit benar-benar terobsesi dengan kerangka bawaan. Kota Haixia, Sekolah Dasar Haixia. Seorang gadis dengan tinggi sekitar 1,7 meter dengan 2 ekor kuda sedang berdiri di gerbang Sekolah Dasar Haixia. Orang yang lewat, tanpa memandang jenis kelamin, tua atau muda, akan melihat gadis ini untuk kedua kalinya, tanpa alasan lain selain fakta bahwa gadis kecil ini terlihat sangat menarik. Dia memiliki wajah yang sangat cantik,
yang cukup membuat orang terkesan hanya dengan melihatnya. Selain penampilannya yang luar biasa, temperamen heroiknya membuat banyak orang terpesona. Gadis itu berdiri di sana dengan permen lollipop di mulutnya dan tas sekolah di belakangnya. Saat ini, gerbang listrik sekolah dasar perlahan terbuka. Sekelompok siswa sekolah dasar keluar dari pintu. Gadis itu menyilangkan tangannya dan menatap kerumunan. Setelah beberapa saat, gadis itu melihat tujuannya. Itu adalah dua anak, laki-laki dan perempuan. Kedua anak itu berjalan keluar pintu satu persatu, anak laki-laki yang berjalan di depan dan anak perempuan yang berjalan di belakang. Anak laki-laki kecil itu memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan tampak sedih, sedangkan gadis kecil itu tampak sedih dengan air mata berlinang. "Ankang, Ansi." Gadis itu melambaikan tangannya dan berteriak. Mendengar suara itu, kedua anak itu berjalan menuju gadis itu bersama-sama. "Kakak Waner, kakakku berkelahi." Lin Ansi berkata kepada gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Gadis ini secara alami adalah putri angkat Stephen Lin, Lin Waner. Dia memandang Lin Ankang dengan heran dan berkata, "Ankang, Ibu Yao telah berulang kali mengatakan bahwa kamu tidak bisa bertarung dengan orang lain. Mengapa kamu masih bertarung?" Petik 2. Hehe, kamu punya kemampuan, kamu bisa memukulku jika kamu mau, apakah kamu tahu seberapa kuat tanganmu? Anak mana yang bisa bertahan dari pukulanmu? Jika kamu ingin menyakiti orang lain, kamu harus dipukuli oleh Ibu Yao, kata Lin Waner. "Huff." Lin Ankang mendengus, lalu berjalan ke depan. "Hei, kamu tidak terlalu muda, tapi kamu memiliki temperamen yang besar, Ansi, ayo pergi." Lin Waner berkata sambil meraih tangan Lin Ansi. Lin Ansi berkata, "Orang tua diundang. Ini adalah hari pertama sekolah untuk mengundang orang tua. Lin Ankang, kamu bisa melakukannya, haha." Lin Waner tertawa. Lin Ankang berhenti, menatap Lin Waner dan berkata dengan marah, "Saudari Waner, jika kamu menertawakanku lagi, aku tidak akan bersamamu." Oke, aku tidak akan menertawakanmu, haha, tapi aku bisa memberitahumu bahwa Momi Yao dan Momi Gu sama-sama sibuk, kalau tidak aku tidak akan bisa menjemputmu dari kelas hari ini, dan mereka menang. Tidak bisa datang ke sekolahmu sore ini. Dari Lin Waner berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Lin Ankang bertanya dengan cemberut. "Mereka tidak bisa datang, jadi tidak apa-apa bagiku, saudariku, datang atau tidak. Saat itu, kita bertiga akan mengetahuinya, dan aku tidak akan mengeluh kepada ibu kita, jadi kamu tidak akan dimarahi. Lihat, kakakku memperlakukanmu dengan baik, kan?" Lin Waner berkata sambil tersenyum. "Kamu tidak mau pergi ke kelas, kan?" Lin Ankang memandang Lin Waner ke samping dan bertanya, "Ahem, ada apa? Bagaimana mungkin seseorang yang suka belajar seperti saya tidak mau pergi ke kelas? Saya melakukan ini untuk saudara laki-laki saya, ayo cepat pulang," kata Lin Waner. Lalu, mereka bertiga berjalan menyeberang jalan bersama, naik van dan menuju rumah. Pukul 2 siang, Lin Waner membawa Lin Ankang dan Lin Ansi ke Straight Primary School. Lin Waner pertama-tama mengirim Lin Ansi ke ruang kelas, dan kemudian membawa Lin Ankang ke kantor guru, dan bertemu dengan guru kelas Lin Ankang, Guru Wang, dan anak Zhou Zixuan yang dikatakan telah bertengkar dengan Lin Ankang. Zhou Zixuan memiliki memar di wajahnya, dan sepertinya Lin Ankang serangannya tidak ringan. Berdiri di samping Zhou Zixuan adalah seorang pria jangkung dan kekar yang mirip Zhou Zixuan, sepertinya dia adalah ayah Zhou Zixuan. "Ada apa? Apakah tidak ada orang dewasa di keluargamu? Biarkan anak sepertimu datang." Pria jangkung itu bertanya dengan cemberut. "Paman, saya adalah kakak perempuan Ankang. Ibu saya sibuk dengan pekerjaan, jadi dia mengizinkan saya datang. Kejadian hari ini pasti kesalahan Ankang kami. Di sini, saya meminta maaf kepada anak Zixuan atas namanya. Saya berjanji bahwa saya akan baik-baik saja ketika saya kembali."
Beri dia pelajaran. Lin Waner sama sekali tidak ketakutan, dan dengan tulus meminta maaf padanya. Saya tidak pernah mau mengalahkan Zixuan kami sejak saya masih kecil, tetapi saya dipukuli oleh bajingan Anda. Apakah Anda tahu betapa tertekannya kami? Sekarang saya benar-benar curiga bahwa bajingan ini memiliki kecenderungan kekerasan. Guru Wang, permintaan saya sangat sederhana, segera atur bajingan ini untuk dipindahkan ke kelas lain. Hal semacam ini yang memiliki kehidupan dan tidak ada yang mendukungnya tidak layak berada di kelas yang sama dengan Zixuan kita. Pria itu berkata dengan wajah gelap. Mendengar ini, wajah Lin Waner tiba-tiba menjadi gelap. Bab 3389. Paman, keluarga kami adalah Ankang. Lin Waner hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Lin Ankang yang berada di sebelahnya bergegas ke arahnya. Langsung tendangan terbang menendang ke arah lawan. Kecepatan Lin Ankang jauh dari kecepatan seorang anak kecil, dan kekuatannya tampaknya sangat kuat. Namun meski begitu, kaki Lin Ankang dengan mudah ditangkap oleh lawan. Ada ledakan teredam, dan ekspresi ngeri muncul di wajah pihak lain. Ada apa, kamu anak kecil, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Kata pihak lain dengan ngeri. Lin Ankang tidak berbicara, dan langsung mengangkat kaki lainnya dan menendang lawan. Kali ini lawan sudah bersiap dan mencengkeram pergelangan kaki Lin Ankang. Karena tidak ada yang mengajarimu, maka aku akan mengajarimu untuk orang tuamu. Apakah kamu pikir kamu pandai bertarung? Lupa memberitahumu, aku adalah salah satu dari 100 kontes seni bela diri teratas di divisi selatan. Pria itu mendengus dingin, lalu dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah Lin Ankang. Tamparan ini sangat kuat, dan terlihat jelas bahwa pria itu telah memperlakukan Lin Ankang sebagai orang dewasa. Melihat tamparan ini hendak mengenai Lin Ankang, tiba-tiba tangan pria itu berhenti. Tangannya seperti tertahan oleh sesuatu, dan dia terus menyerang, tetapi dia tetap tidak bergerak. Apa yang terjadi? Pria itu memandangi tangannya dengan ngeri. Saudaraku, tidak semua orang bisa bertarung, Paman. Lin Waner menatap pihak lain tanpa ekspresi dan berkata, "Hei, apa yang terjadi di sini, apakah ini salahmu?" Pria itu menatap Lin Waner dengan ngeri dan bertanya. "Pergi," kata Lin Waner. Mengikuti kata-kata Lin Waner, pria itu tiba-tiba terbang terbalik seolah-olah dia ditabrak mobil, dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras. Adegan ini mengejutkan semua orang di kantor. "Tuan Wang, saudara laki-laki saya memukuli seseorang, dan saya telah meminta maaf untuknya, tetapi orang-orang memarahi saudara laki-laki saya, memarahi keluarga saya tidak tahan. Anda dapat menghadapinya seperti yang Anda inginkan, saudaraku dan saya akan mengambilnya dulu, dan datang dan berbicara dengan Anda ketika Anda mendapatkan hasilnya," kata Lin Waner, memegang tangan Lin Ankang dan berjalan keluar. Ada keheningan yang mematikan di kantor, dan Guru Wang membuka mulutnya sedikit, tidak tahu harus berkata apa lagi. "Ya, itu kebangkitan persepsi 3 kali lipat, itu pasti." Pria yang terpesona oleh Lin Waner berdiri dengan susah payah sambil berbicara pada dirinya sendiri. Merasakan 3 kebangkitan. Orang-orang di sekitar bingung, bagi orang-orang biasa ini, mereka belum pernah mendengar tentang kebangkitan 3 persepsi. Di sisi lain, Lin Waner memimpin Lin Ankang keluar dari kantor. "Kakak, bukankah ibu mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan menggunakan kekuatan gaibmu?" Lin Ankang bertanya dengan ekspresi aneh. "Apakah kamu tidak perlu melihat seseorang memukulimu?" kata Lin Waner, memutar matanya. "Bukankah seseorang diam-diam melindungiku?" kata Lin Ankang. "Bukan itu yang disebut guru sebagai orang tua, untung saja, aku akan menjauhkan mereka." Lin Waner berkata. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lin Ankang bertanya. "Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ayo pulang dulu." Lin Waner berkata. "Lalu bagaimana dengan kelasku?" Lin Ankang bertanya. Dengan cemberut, Lin Waner berkata dengan nada menghina.
Itu karena dia memarahiku. Lin Ankang berkata dengan marah. Untuk apa kamu memarahimu? Lin Waner bertanya. Panggil aku bajingan tanpa ayah, kata Lin Ankang. Lin Waner berhenti tiba-tiba, lalu berbalik dan berjalan menuju kantor. Kakak, apa yang kamu lakukan? Lin Ankang bertanya dengan gugup. Kembali dan pukul dia. Lin Waner berkata. Tidak, saudari, kamu sudah memukuli ayahnya, jadi jangan pukul dia lagi, cepat pulang. Lin Ankang benar-benar takut Lin Waner akan menyebabkan masalah, jadi dia meraih Lin Waner dengan penuh semangat. Dari segi kekuatan, Lin Waner dan Lin Ankang tidak ada bandingannya. Lagi pula, Lin Ankang memiliki tulang komandan di tubuhnya, tapi itu juga cukup bagi Lin Ankang untuk memiliki kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Setelah ditarik oleh Lin Ankang, Lin Waner mengertakkan gigi, lalu berbalik dan berjalan keluar. Keduanya keluar dari sekolah, dan lalu membawa pulang mobilnya di depan sekolah. Setelah beberapa saat, suara mobil terdengar dari halaman di lantai bawah. Lin Waner berbaring di samping tempat tidur dan melihat ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa mobil yang turun adalah Yao mobil Jing. Ibu Yao sudah kembali. Lin Waner berkata dengan gugup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Ankang bertanya. Semuanya baik-baik saja, kata Lin Waner. Suara sepatu hak tinggi yang menghentak lantai berasal dari ruang tangga. Lin Waner dan Lin Ankang sedang duduk tegak di ruang tamu. Saat suara sepatu hak tinggi semakin dekat, sosok cantik akhirnya muncul di depan mereka. Yao Jing, mengenakan seragam berjalan ke ruang tamu. Tidak ada ekspresi di wajah Yao Jing, dia melihat kedua orang yang duduk di ruang tamu dan berjalan ke arah mereka. Apakah kamu terluka? Yao Jing bertanya. Kata-kata Yao Jing mengejutkan mereka berdua sejenak, dan kemudian mereka menggelengkan kepala berulang kali dan berkata, tidak. 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak. Yao Jing mengangguk. Melihat ekspresi Yao Jing, Lin Ankang dan Lin Waner berpikir tidak apa-apa, tetapi pada saat ini Yao Jing tiba-tiba menurunkan wajahnya dan berkata, bukankah sudah kubilang kamu tidak bisa bertarung, dan kamu bisa tidak mengekspos kemampuanmu di depan orang lain. Apakah kalian semua mendengarkan angin? Bab 3390. Lin Waner dan Lin Ankang tiba-tiba tegang, mereka saling memandang. Dan kemudian Lin Waner berkata, Ibu Yao, aku yang harus disalahkan untuk ini. Aku tidak bisa kendalikan diriku. 2. Bu, ini salahku. Lin Ankang segera menindaklanjuti. Memaksa mungkin bisa menyelesaikan beberapa masalah, tapi itu bukan cara terbaik untuk menyelesaikan semua masalah. Kuharap kalian berdua bisa mengerti bahwa otak selalu lebih baik daripada tangan, kata Yao Jing. Ya, kedua anak itu mengangguk berulang kali. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, Waner, jangan mengambil keputusan sendiri. Kamu harus segera memberitahuku, kata Yao Jing. Mengerti, Ibu Yao. Lin Waner mengangguk dengan serius. Ankang, ibuku memberitahumu bahwa kamu jauh lebih kuat dari orang seusiamu, jadi jika seseorang menindasmu, jangan melawan. Kamu bisa memberitahu guru atau ibumu, tetapi kamu tidak boleh memukul siapapun, apakah kamu mengerti? Yao Jing bertanya lagi. Berkata pada Lin Ankang. Dimengerti. Lin Ankang mengangguk dengan patuh. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bertengkar dengan Zhou Sixuan hari ini? Tanya Yao Jing. Karena Zhou Sixuan memanggilku bajingan tanpa ayah. Jawab Lin Ankang dengan jujur. Mendengar ini, kulit Yao Jing tiba-tiba berubah, dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Setelah itu, Yao Jing mencoba yang terbaik untuk menarik napas dalam-dalam, dan setelah mengatur laju pernapasannya ke tingkat normal, dia berkata kepada Lin Ankang, Ankang, jika ada yang berani mengatakan itu di masa depan, kamu akan menghajarnya. 2. Lin Ankang menatap Yao Jing dengan heran. Kamu harus ingat, kamu adalah putra Stephen Lin adalah ayahmu,
dia yang terkuat di dunia ini, dia menghilang begitu saja. Suatu hari dia akan muncul kembali, mengerti? Yao Jing berkata dengan serius. Aku tahu. Lin Ankang mengangguk dengan serius. Saat ini, ponsel Yao Jing berdering. Yao Jing melihat ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah Dong Jian yang menelepon, jadi dia bangkit dan berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Nyonya, apa yang terjadi di sekolah dasar Haixia telah terungkap di internet. Banyak orang sudah tahu bahwa Nona Waner telah membangkitkan 3 persepsi, dan penampilan Tuan Muda Ankang juga telah menarik perhatian banyak orang. Dong Jian berkata di telepon, kata kepala itu. Bagaimana menurutmu? Tanya Yao Jing. Demi keselamatan Tuan Muda dan Nona Muda, saya pikir lebih baik tidak membiarkan mereka pergi ke sekolah, kata Dong Jian. Jika takdir memang ada, bahkan jika seluruh dunia tahu tentang bakat luar biasa mereka, tidak ada yang berani memikirkan mereka, kata Yao Jing. Ini ketidakmampuan saya, kata Dong Jian meminta maaf. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dunia saat ini bukan lagi tempat Stephen masih hidup, dan keluarga Lin kita bukan lagi keluarga Lin yang sama seperti sebelumnya, jadi kita harus belajar menanggung semua ini. Kamu bisa mengatur yang terkait penting, kata Yao Jing. Oke, kata Dong Jian. Setelah menutup telepon, Yao Jing melihat keluar jendela. Matahari bersinar terang di luar jendela, tapi hati Yao Jing dipenuhi kesuraman. Nasib, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yao Jing menghela nafas dalam diam. Pada saat yang sama, ibu kota kekaisaran. Di dalam lembaga penelitian 9527. Ilmuwan sedang melakukan penelitian di Solnu seperti biasa. Sebagian besar ilmuwan ini berasal dari Longguo Chinese Academy of Sciences. Menurut peraturan pemerintah Longguo, sekelompok orang baru akan datang ke Solnu untuk penelitian sesekali, untuk memastikan bahwa Solnu dapat digunakan oleh lebih banyak orang. Lakukan penelitian dari sudut yang lebih berbeda. Akademisi Wang, apa isinya? Aku sudah bertahun-tahun tidak membukanya, aku sangat penasaran. Seorang pria paruh baya berjas putih berkata dengan rasa ingin tahu berdiri di depan pintu. Bukannya kita belum pernah mencoba membukanya sebelumnya, tapi kita semua berakhir dengan kegagalan. Biar ku beritahu, kamu tidak boleh menyentuh pintu itu. Suhunya sangat tinggi. Terakhir kali seorang ilmuwan dari Kerajaan Bintang dan Garis tidak melakukannya, saya tidak percaya pada kejahatan dan menyentuhnya. Akibatnya, tangan saya melepuh dan melepuh, kata seorang lelaki tua di sebelahnya. Apakah ada suhu yang tinggi? Kenapa aku tidak merasakannya? Kata pria paruh baya itu sambil membuka tangannya sekitar 3 cm di depan pintu. Dia tidak merasakan suhu tinggi di sini. Pintu ini luar biasa. Kamu hanya bisa merasakan suhu tinggi jika kamu menyentuhnya. Jika kamu tidak menyentuhnya, tidak peduli seberapa dekat kamu tidak akan merasakan suhu apapun, kata lelaki tua itu. Masih seperti ini, mata pria paruh baya itu berbinar ketika mendengar ini. Dia ahli dalam ilmu material dan telah meneliti bahan yang lebih baik yang cocok untuk mesin roket. Karakteristik pintu ini jelas sangat cocok untuk mesin roket. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, pria paruh baya itu mengulurkan jarinya dan menekannya ke pintu. Dia ingin melihat apakah pintu ini benar-benar ajaib seperti yang dikatakan lelaki tua itu, jadi dia tidak ragu untuk membakar jarinya karenanya. Apa yang kamu lakukan? Teriak lelaki tua itu dengan bersemangat. Pria paruh baya itu mengabaikannya dan menekan jarinya ke pintu. Suhu tinggi yang dibayangkan tidak muncul. Pria paruh baya itu memandang pria tua itu dengan curiga dan berkata, "Akademisi Wang, bukankah ini panas?" "Tidak," pria tua itu bertanya dengan curiga. "Tidak." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Saat ini, dengan suara menusuk, pintu terbuka. Di balik pintu, seorang pria telanjang berdiri di sana. "Hai, apa kabar?" Stephen Lin menyapa dua orang di pintu sambil tersenyum. Keduanya memandang Stephen Lin dengan heran.
Saat berikutnya, akademisi Wang jatuh ke tanah sambil memegangi jantungnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.